Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali Anda kembali bergabung dalam program Muslim Update Acuan TV bersama saya Jimmy Darusman. Selain menyajikan sejumlah informasi aktual dan menarik seperti biasa, akan hadir pula tausiah dari seorang ustaz. Dan hari ini giliran Ustaz Erik Yusuf yang akan hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya kita simak dulu berikut cuplikan Muslim Update hari ini. Cuaca ekstrim menyebabkan hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di sejumlah daerah. Pembagian paket sembako bantuan sosial dari pemerintah pusat, warga Penjaringan Jakarta Utara justru dimintai sejumlah uang oleh oknum ketua RT. Puluhan calon jemaah umroh di Jember, Jawa Timur mengikuti bimbingan ibadah sesuai aturan yang diberlakukan di masa pandemi jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Dan pemirsa, berikut Muslim Update selengkapnya. Sebelum kita mulai informasi pertama, saya ingin menyapa dulu Ustaz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ustaz. Alhamdulillah, khair, baik. Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya juga baik-baik ya. Amin. Insyaallah. Amin. Sehat-sehat semuanya. Nah, Ustaz dan juga pemirsa, selain 3 berita utama tadi, Muslim Update hari ini juga memiliki beragam informasi menarik lainnya. Langsung kita simak, ini dia informasi yang pertama. Terkait dengan cuaca ekstrim, pemirsa, di mana cuaca ekstrim menyebabkan hujan deras disertai angin kencang terjadi di sejumlah daerah. Musim pancaroba juga menyebabkan fenomena hujan es di Kabupaten Buleleng, Bali. Hujan es sebesar biji jagung terjadi cukup deras di Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali selama lebih dari setengah jam. Momen langka ini tak pelak direkam kamera warga. Sebelum terjadi hujan es, awan tebal menyelimuti sekitar desa hingga akhirnya turun hujan deras disertai angin kencang. Fenomena hujan es bukanlah kali pertama terjadi di desa yang berada 700 meter di atas permukaan laut ini. Ya, masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan inilah yang menyebabkan fenomena hujan es terjadi. Tumben kami juga lihat begitu hujannya sangat keras dan kedengaran sangat berderu begitu karena mungkin akibat daripada butiran-butiran es yang jatuh. Sementara itu cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Desa Kelopo 10, Sukodono, Sidoarjo mengakibatkan tiang listrik roboh akibat pohon tumbang. Puluhan atap rumah warga juga turut terdampak. Pusaran angin puting beliung juga tampak datang tiba-tiba. Jumlah tiang listrik yang mengalami kerusakan yaitu ada 3. 1 rubuh, 1 retak dan miring, dan 1 miring. Pada masa pancaroba biasanya akan terjadi pembentukan awan terutama di awal musim penghujan. Masyarakat diminta waspada akan cuaca ekstrim yang mengalami puncaknya pada akhir tahun. Tim Liputan melaporkan. Ya, ini subhanallah ya Ustaz, memang tidak bisa ditebak juga bagaimana kondisi cuaca saat ini. Namanya juga ekstrim. Untung tidak menimbulkan bencana lanjutan ya Ustaz seperti banjir. Nah, Iya, alhamdulillah. kira-kira Ustaz, apa yang harus dilakukan umat muslim tanah air menyikapi terjadinya cuaca ekstrim seperti ini? Ya, kalau saya lihat ya, akhir-akhir ini memang beberapa tahun akhir ini cuaca itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi kapan yang harusnya musim kemarau ternyata jadi musim hujan, kapan yang harusnya hujan jadi kemarau. Kadang-kadang kita juga banjir tidak terkira dan lain-lain ya. Di satu tempat hujan yang sebesar-besarnya hujan itu yang biasanya hujan rata di seluruh daerah. Nah, ini karena apa? Karena memang ulah manusia, ulah kita sendiri ya. Jadi intinya memang perubahan cuaca itu tidak begitu saja, tetapi karena ada satu sistem di dalam bumi, pengelolaan bumi ini ya, kita yang seharusnya menjadi khalifah, menjadi pemakmur bumi, justru kita yang menyumbang kerusakan bagi bumi yang akhirnya alam merespon dengan adanya tadi cuaca ekstrim tadi. Nah, tentu kita pertama kita itu harus islah ya, harus memperbaiki yang namanya lingkungan
Ya, kita harus disiplin, memperbaiki, menjaga tindakan-tindakan preventif ya, agar supaya kita bisa merawat lingkungan. Intinya apa? Kita nggak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh menebang pohon sembarangan, harus banyak-banyak menanam pohon, permasalahan sampah dan lain-lain, itu aja. Jadi intinya kalau misalnya kita umat muslim ya peduli terhadap lingkungan, itu semua di seluruh negara itu insya Allah akan ada perbaikan dari lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bersiap terhadap yang telah terjadi. Yang telah terjadi seperti ini kita bersiap. Kalau terjadi cuaca ekstrim kita harus bersiap-siap tuh, sedia payung sebelum hujan. Nah itu intinya. Jadi intinya kita harus bisa mengantisipasi jika seandainya banjir. Bagaimana nih, kan banyak nih sekarang bangunan-bangunan yang kemudian rumah-rumah kita itu diantisipasi banjir, dibuatlah lubang-lubang biospor dan lain-lain ya, itu kita sudah antisipasi semuanya. Itu udah harus kita lakukan di setiap daerah. Kemudian juga kita selain itu semuanya jangan lupa kita terus menjaga diri, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan segala sesuatu yang akan mendatangkan bala ya, bencana. Nah itu nauzubillah min dzalik. Karenanya kita harus menjaga diri, harus melakukan hal yang baik-baik, dan terakhir jangan lupa juga yang utama dan selalu harus diutamakan, kita harus memohon kepada Allah, berdoa terus, menyatukan doa-doa agar supaya langit terbuka, turun keberkahannya. Intinya itu insya Allah. Jadi memang saatnya kita juga bercermin begitu Ustaz ya, berkaca untuk introspeksi, Betul. memperbaiki diri. Masya Allah.